kodrat Iya. wanita. Dan apakah itu yang benar? Hal apa yang benar-benar hakiki membedakan wanita dan pria sebetulnya? Kodratnya Mas Sartono bisa melahirkan. Satu, melahirkan. Apalagi? Iya, bisa menyusui. Dua, menyusui. Kemudian apakah Mas Sartono mendapatkan masa haid? Tiga, oke. Itu antara lain yang Antara lain. Tetapi berbeda. permasalahannya sering kali timbul ketika si wanita... Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar RCTI di pagi hari ini, pemirsa. Wanita, pria, saya kira tidak tepat kalau dikatakan sebagai uang dengan dua sisi. Karena memang bukan dua sisi. Wanita dan pria adalah satu kesatuan. Kesatuan yang sangat utuh. Dan rasanya, kalau saya boleh berbicara sebagai pria Indonesia, wanita di Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan yang jauh lebih luas dan jauh lebih banyak daripada kaum mereka di banyak negara lain, bahkan di negara-negara yang dikatakan negara maju. Sama sekali tidak ada hambatan untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin. Tetapi pemirsa, ada beberapa hal yang tumbuh belakangan ini yang menjadi menarik perhatian tentang wanita sebagai mitra kerja kita. Alhamdulillah di pagi hari ini telah hadir bersama kita seorang tokoh yang mewakili, katakanlah, lapis tertentu dari wanita Indonesia, elit tertentu dari wanita Indonesia, dan telah menunjukkan banyak sekali prestasi. Beliau memimpin suatu lembaga yang bukan saja berhasil menampilkan satu citra tertentu, tetapi lebih dari itu menunjukkan satu prestasi tertentu. Beliau juga banyak menaruh perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita. Saya kira kita semua sudah sama mengenal beliau, Ibu Dr. Anda Min Uno. Assalamualaikum, Ibu Min Uno. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Ibu. Ibu Min Uno, senang sekali bertemu di pagi hari ini dengan acara Ibu. Bu, seperti tadi yang saya katakan, ya meskipun kita tidak bermaksud untuk berbicara tentang lapis-lapis, tapi saya kira Ibu tidak berlebihan kalau dikatakan mewakili suatu elit tertentu dari wanita Indonesia. Ya, wanita karir lah katakan seperti itu. Buat saya, kaum pria ini ada beberapa pertanyaan yang menarik nih Bu, yang moga-moga mewakili. Sebenarnya yang menurut pengamatan Ibu Min Uno, apa masalah yang dihadapi oleh wanita Indonesia sekarang ini? Iya, sebelumnya ya Mas Sartono, boleh saya mengucapkan salam dulu Ya, pada silakan. pemirsa. Assalamualaikum pemirsa, saya kira acara Hikmah Fajar yang tiap pagi ini membuat manusia Indonesia sekarang bangun lebih pagi. Mas Sartono kan biasanya kalau ditelepon belum bangun. Sekarang pagi-pagi semua orang menonton Hikmah Fajar. Dan ini adalah salah satu hikmah dari acara ini ya Mas ya. Ya. Dan tadi masalah apa sih wanita ya? Ya. Meskipun kita tidak usah terlalu makro ya, Ibu tidak usah mewakili keseluruhan wanita Indonesia, tapi kita bertanya sebetulnya yang dihadapi oleh wanita Indonesia sekarang ini kira-kira apa sih Bu? Ya, saya kira wanita Indonesia menghadapi hal-hal yang sama dengan pria Indonesia. Sama ya. Apa menurut pendapat Pak Sartono? Kalau menurut pendapat saya, ya apa yang dihadapi wanita Indonesia sekarang adalah sama dengan yang dihadapi pria Indonesia, yaitu bagaimana kita mengatasi keadaan-keadaan yang berhadapan atau di hadapan mata kita sangat mencolok atau terlihat ke permukaan, misalnya masalah pendidikan. Itu adalah yang utama sekali. Dan menurut pendapat saya, memang pendidikan bukan hanya melulu oleh wanita, tetapi pendidikan adalah kebersamaan wanita dan pria untuk mengentaskan anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Jadi menurut pendapat saya, wanita memang yang dikatakan ratu rumah tangga. Setuju nggak sih? Kami sih setuju saja Bu. Kalau pria apa jadinya kalau wanita ratu rumah tangga? Ya, yang di atasnya ratu lah selalu. Baik ya, ini guyon saya. Oke. Iya, wanita adalah yang dikatakan kepala rumah tangga, dan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Jadi wanita yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik,
tentu saja bersama-sama dengan kaum pria, bagaimana mengatur atau melola rumah tangga. Nah, sekarang Mas Sartono pagi-pagi ini udah ada di sini. Siapa sih yang menyediakan pakaian? Siapa? Istri saya jelas. Iya dong. Kalau saya mesti menyediakan sendiri. Jadi yang permasalahan yang perlu dihadapi adalah bagaimana menjadikan wanita itu menjadi wanita yang berguna, terutama sekali berguna di dalam rumahnya dulu. Itu menurut pendapat saya. Ada kalimat ibu yang menarik perhatian tadi mengatakan bagaimana menjadikan wanita itu wanita yang berguna. Siapa yang menjadikan wanita? Yang menjadikan wanita berguna tentu saja wanita itu sendiri. Ya, melalui suatu ya katakan proses pendidikan dari waktu dia kecil sampai dia dijadikan wanita kemudian dipersunting. Alhamdulillah saya ada yang mempersunting. Ya. Kalau Mas Artono kan nggak dipersunting atau mempersunting. Ya. Ibu Min Uno, di sini letak masalahnya. Ya, fungsi wanita sebagai pendidik, seperti juga fungsi wanita sebagai pendidik, dan saya sepakat sekali. Tetapi masalah yang muncul kemudian justru kecemasan wanita ketika mereka merasa ada peran ganda. Di satu sisi mereka harus bekerja, pada sisi lain mereka harus mendidik. Dan pengertian mendidik ini menjadi seringkali diartikan sebagai kedekatan secara fisik pada anak. Dan kedekatan itu menuntut waktu tentu saja. Nah. Saya nggak tahu ya, saya tidak sependapat dengan apa yang disebutkan peran ganda. Saya kira setiap individu berperan macam-macam. Saya kira Bapak juga berperan ganda ya. Bapak pencari nafkah, kemudian Bapak juga mengajar, Bapak juga mengisi hikmah fajar. Jadi perannya udah berapa kali ganda tuh Pak? Ya, saya di rumah juga jadi wakil RT dan sebagainya. Ya, menurut pendapat saya wanita dan pria memang ditakdirkan sesuai mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kekhususan mereka sendiri. Jadi sesuai dengan kekhususan pria dan wanita, sehingga menurut pendapat saya peran yang diemban oleh wanita adalah memang peran yang dikhususkan untuk wanita, untuk dilakukan oleh wanita. Jadi apakah dia itu menyusui, apakah dia kemudian memasak, apakah dia kemudian bekerja, menurut pendapat saya itu adalah memang peran wanita untuk sesuai sudah dikatakan, digariskan sesuai dengan kekhususannya dia. Sebagaimanapun juga pria demikian. Nah, ini yang seringkali mungkin saya keliru, tetapi seringkali wanita merasa bersalah, katakanlah ada guilt feeling, ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa melaksanakan peran-peran yang dikhususkan seperti itu. Ya, ketika dia tidak lagi sempat untuk memasak untuk suaminya karena dia sudah harus berangkat bekerja bersama-sama si suami. Ketika dia tidak bisa terlalu dekat dengan anaknya karena dia sudah harus ada di kantor ya, pada pagi hari dan siang hari. Timbul guilt feeling, timbul rasa salah, dan ini menimbulkan konflik pada wanita itu sendiri. Ya, saya kira wanita yang mempunyai konflik terhadap dirinya sendiri adalah wanita yang kurang percaya diri. Ya. Jadi dia merasa, ya saya bersalah untuk tidak berada di rumah. Tapi dia tidak melihat bahwa rasa itu adalah sebenarnya priority dari keberadaannya dia di tempat bekerja. Barangkali di rumah dia telah dapat mendelegasikan kepada orang lain, dan faktor keberadaannya dia di luar sangat dibutuhkan. Jadi menurut pendapat saya ini adalah faktor prioritas. Kalau dia merasa bersalah, saya kira itu perasaan yang sangat saya kira tidak tepat. Baik, kita lepaskan tentang tepat tidak tepat. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Bu. Menurut Ibu Min Uno, apa yang disebut sebagai kodrat wanita? Dan apakah itu yang benar? Hal apa yang benar-benar hakiki membedakan wanita dan pria? Kodrat ya, Mas Sartono bisa melahirkan. 1, melahirkan. Apalagi? Bisa menyusui. 2, menyusui. Kemudian apakah Mas Sartono mendapatkan masa haid? 3, oke. Itu antara lain yang Tetapi berbeda. Permasalahannya sering kali timbul ketika si wanita dituntut untuk bekerja keras misalnya saja, bekerja lebih tekun, bekerja lebih sungguh-sungguh, semacam ada, katakanlah ada semacam
kilah, ya. Loh, kerja keras itu adalah saya yang nanti jadi maskulin, ya, dan bertentangan dengan kodrat saya. Kalau dia mulai menuntut untuk kesungguhan, ya, berusaha memenuhi ambisinya, ada semacam kecemasan bahwa ini adalah masculinity, gitu ya, dan bertentangan dengan kodratnya. Jadi apakah itu tidak benar? Saya kira itu tidak benar ya. Ya. Jadi sesuai dengan profesinya juga. Jadi kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang diminati. Jadi apakah itu hobi, apakah itu menjadi kehandalan. Nah, itu dia tidak usah kemudian menjadi ahli teknik kemudian dia meninggalkan kodratnya. Kan nggak usah. Dia tetap bisa menjalankan kodratnya dengan baik, kemudian dia bergabung menjadi ahli bangunan. Dan kodrat itu yang kita artikan supaya sepakat Ibu yang 3 hal itu ya Bu ya? Antara lain, masih banyak lagi. Oh ya, oke. Ibu Min Uno, kita ingin melanjutkan Bu. Ini acara Hikmah Fajar, meskipun juga kami mengharapkan bahwa semua bisa menikmati, ya, bisa menangkap hikmahnya. Yaitu sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang Muslim, apakah akan ada hal-hal yang akan mengurangi sumbangsih wanita pada pembangunan, atau itu satu pendapat yang keliru karena justru kemusliman dia akan sangat mendorong dia untuk kepada wanita Indonesia untuk menyumbangkan sesuatu yang jauh lebih arti dan semakin berarti bagi bangsa dan negara. Iya, kalau saya melihat banyak wanita Indonesia yang sering diartikan, kok dia ngerjakan yang kecil-kecil aja gitu, nggak mengerjakan yang makro, yang besar gitu. Kayaknya sepertinya laki-laki saja yang mengerjakan yang hal-hal yang kaitannya dengan dunia yang luas, global dan segala macam. Tapi kita sering melihat wanita kok itu-itu aja pekerjaannya yang kecil-kecil, mendidik di rumah, atau bekerja di masyarakat, atau mendharma baktikan dirinya kepada kepentingan yang kelihatannya ya, sangat kecil. Tetapi sebetulnya wanita adalah orang yang melalui intuisinya mereka lebih detail melihat hal-hal yang ada di depan, yang urgennya itu apa. Jadi mereka menyumbangkan kepada pembangunan Indonesia itu sesuatu yang kira-kira mereka bisa lakukan dengan baik. Barangkali melalui hobinya, atau kalau wanita karir melalui apa yang telah dia tekuni dengan baik. Misalnya kalau saya sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai penceramah. Nah, itu adalah hal-hal yang kira-kira ini loh kerja nyata kita. Jadi misalnya itu paling enggak mengurangi ya masalah tenaga kerja karena saya memberikan tempat bagi orang untuk bekerja.